kita sendiri tetap tenang, adem kan, untuk menghadapi tahun yang penuh bara. Mau semangat juga boleh. mulai gerah ya. Beberapa kayaknya deket-deket bulan ini ya udah mulai kontennya tuh udah mulai aneh-aneh gitu. Kejadian-kejadiannya Iya. Ini skandal itu udah kayak wah bacanya udah. Tahun 2026 sebentar lagi datang dan tahun ini dikenal sebagai tahun kuda api. Setiap tahun punya energi dan peluangnya sendiri dan menurut Chinese Metaphysics, cara kita memanfaatkan energi ini bisa berpengaruh banget ke karir, keuangan, hubungan, bahkan kesehatan kita. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana energi 2026 itu bekerja, apa aja peluang yang bisa kita manfaatkan, tantangan yang mungkin muncul, dan tips praktis dari Pace dan Feng Shui supaya tahun depan bisa lebih produktif lagi, lebih harmonis dan penuh kesempatan. Jadi kalau kamu penasaran tentang strategi hidup yang selaras dengan energi tahun kuda api, tetap dengerin sampai akhir karena kita bakal kupas tuntas hanya di Off the Record. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial banget, Cileli, seorang konsultan Chinese Metaphysics. Nah, hai Cileli, selamat datang di Off the Record. Welcome. Terima kasih udah mengundang. Senang sekali hari ini berbahagia bisa bersharing di acara kalian. Thank you, you, Ci, for Ci. coming. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya biar nggak panjang-panjang. Boleh, kita kupas tuntas nih. Mungkin Cileli bisa jelasin dulu nggak sih, kan banyak mungkin orang yang nggak tahu tentang apa sih itu pace ya, ngomongnya pace ya. Betul. Dan kenapa sih penting sih pace itu untuk kita gitu? Oke, Pace itu sebenarnya singkatan dari kata 8 huruf. 8 huruf ini cakupannya ada 2 huruf di tahun, 2 huruf di bulan, 2 huruf di hari, 2 huruf di jam. Dan itu membuat peta kehidupan kita. Setiap produk kan ada book manualnya. Kita tahu bagaimana cara gunakan supaya lebih maksimal kan. Begitu juga untuk manusianya, itu Pace merupakan peta kehidupannya yang bisa kita melalui pola untuk ngebacanya sehingga saat kita harus ngegas, kita ngegas, saat kita harus rem, kita ngerem. Ya, jadi kita tahu strongnya kita juga tahu kekurangannya kita sehingga kita bisa optimal menggunakan Pace-nya kita. Ternyata orang juga punya manual booknya juga ya. Benar. Menarik ya. Maksudnya kayak dengan mapping ya, berarti kayak Mapping, ada ya. mapnya gitu ya Betul, dalam hidup kita. betul. Itu berdasarkan apa sih, Ci, biasanya? Jadi gini, kalau bicara Pace lebih ke unsur. Jadi unsurnya manusia itu kan, atau unsur yang ada di bumi ini ada 5 unsur. Unsur tanah, unsur logam, unsur api, unsur air, dan unsur tanah. Jadi 5 itu berinteraksi menghasilkan energi. Energi tersebut ada yang positif dan ada yang negatif. Oke, menarik. Oke, mungkin biar pada penonton yang nggak bingung juga, mungkin kan akan lebih normal ya, orang lebih sering denger tuh sebenarnya Feng Shui ya. Kalau mungkin yang pace-pace ini mungkin orang lebih jarang denger. Itu ada bedanya nggak sih, Ci? Ada. Kalau tentang feng shui adalah bagaimana caranya sinkronkan energinya tanah dengan manusia, itu feng shui. Lalu ada time limitnya yaitu waktu. Jadi kapan kita pindah, kapan kita tempatin, itu juga membentuk satu pola. Kalau untuk mendetilnya manusia itu pakainya pace. Lalu pace itu dimasukin ke feng shui-nya. Iya. Semua itu merupakan ilmu Chinese Metaphysics. Oh, jadi biasanya tuh justru orang pakai beberapa ilmu ini gitu dijadiin satu, nggak cuma satu aja gitu ya. Benar. Jadi untuk bisa menganalisa, memprediksi itu nggak hanya satu pola. Justru malah akan lebih bagus kalau memang gabungan dari semua itu ya. Betul. Kayak sebelum Feng Shui harus baca pacenya dulu. Betul. Gitu. Iya. Baru Bisa biar sesuai melengkapi. gitu Iya. ya. Paling simpelnya adalah mengenal diri kita dulu, lalu baru mengenal lingkungannya kita. Oke. Ya, jadi mengetahui pacenya kita, mematchingkan kita dengan feng shui rumah. Oke. Oh, Menarik. Jadi mungkin kalau misalnya kita simpulin, jadi misalnya tadi kan Cici bilang berarti ada 2 elemen dari jam lahir, 2 dari tanggal, 2 dari tahun, 2 dari bulan, 2 dari bulan ya Dua itu. Jadi dua setiap dari orang jam. punya 8. 8. Oh, oke. 4 pilar, 8 huruf. Oke. Pilar tahun, pilar bulan, pilar hari, dan pilar jam.
Kalau misalnya nih kan banyak orang juga yang nggak tahu nih jam lahirnya, kadang ada yang miss gitu ya Ci. Itu bisa nggak sih tetap maksudnya bisa disimpulkan nggak tuh? Akurasinya akan turun. Oh, akurasinya kan. Akurasinya karena kita cuma ada 3/4 yang bisa kita baca. Sedangkan paling optimalnya itu detailnya itu ada di jam. Misalnya hari ini lahir, hari ini 18 Desember 2025, punya baby antara jam 9, jam 11, jam 13 itu beda-beda semua. Oh, oke. Iya. Justru malah kuncinya tuh justru di Di jam-jam jam, itu di jam. Kalau orang bilang bisa menghitung nasib hanya dari hari, saya rasa itu akan terlalu lebar. Iya. Makanya spesifik banget waktu anak gua lahir. Iya. Terima kasih. Ada spesifiknya jam segini. Iya. Iya, ngomong dari Pace kita juga bisa terusin lebih ke detailnya itu menjadi 12 sektor. 12 sektor itu cakupan diri sendiri, saudara, pasangan, anak, keuangan, terus kesehatan, perjalanan, ekspor impor, teman, karir, keuangan, terus orang tua, pola pikir, dan diri sendiri. Jadi 12 menarik sektor banget loh. itu, iya. Jadi ada kalanya orang susah bukan karena uang susah. Orang susah bisa karena keharmonisan susah. Atau mungkin orang itu pesimis tentang kehidupan itu juga bisa. Jadi kita setiap orang punya mungkin kekurangan dan kelebihannya di mana. Oh, Oke. keren ya, itu ternyata semuanya itu tuh Semua udah ada- kayak terconnected gitu ya. Iya loh, Iya, ternyata. makanya kayak bener-bener kayak ada Google Map-nya gitu ya. Iya. Nah, Ci, kan kita tahu nih tahun depan itu kan tahun kuda api ya. Nah, Sio kuda api. Cici punya nggak sih tips apa sih maksudnya di tahun kuda api itu tahun depan yang bikin kita semua nih, kan kita mungkin ada orang juga di sini penonton ada yang belum pernah dibacain pacenya, kebetulan kita semua di sini udah pernah dibacain nih pacenya gitu. Jadi apa sih maksudnya tips yang buat kita tetap bikin semangat di tahun 2026 atau yang kita bikin kayak aduh burn out gitu, ngos-ngosan. Oke, sesuai dengan katanya 2026 adalah kuda api. Kuda sendiri juga api. Jadi tahun 2026 bisa dikatakan adalah titik terpuncaknya api. Jadi kita harus tenang. Harus tenang. Justru Iya. orang harus tenang semua Tenang, ya. tenang, Karena iya. mungkin apa itu Ci? Kayak energisnya tergesa-gesa gitu ya? Iya, api juga mewakili sifat karakternya yang ambisi. Jadi ambisi bisa tapi harus dengan perhitungan yang lebih matang. Oh ya, api juga karakternya ingin cepat, perubahan terlalu cepat, terlalu tidak terprediksi kan sesuai dengan karakter api. Kadang-kadang di satu titik api bisa menyebar kemana-mana kan. Jadi kita tetap harus fokus dan konsisten untuk menjalanin apa yang kita lakukan. Terakhir adalah kalau perubahan itu besar, kita juga harus berubah. Jadi jangan suruh, Mengikuti gitu. iya, jangan orang lain sudah berubah, kita baru ngehnya belakangan. Jadi kesempatan itu kadang kan hilang begitu aja. Oke, paham. Nah, kalau misalnya nih kan tadi Ci bilang ada nggak sih kan kalau di Pace itu yang tadi bilang kan sesuai dengan elemen ya Ci ya, ada elemen tanah, api, air, kayu, dan logam gitu. Nah, kalau misalnya tadi api pada puncaknya akan tahun depan gitu. Nah, berarti itu bagus untuk memang orang yang membutuhkan elemen api apa gimana gitu Ci? Benar, kalau bagi unsur yang air yang kuat, api dia itu jadi uang. Ya, kalau orang itu tanah, dia butuh api itu jadi banyak dukungan, banyak investor. Iya, bagus. Iya. Bagi orang logam, iya. Kalau logam ketemu sama api jadi power, jadi bisa naik peringkat. Oh, mau naik peringkat. Iya, bisa naik jabatan. Kalau kayu harus sabar sedikit, soalnya dia kontribusi kepada api. Jadi dia yang memberikan, jadi malah membara benar. nih. Iya. Oh iya, dan membara atau mungkin kebakar nggak Ci? Kalau dia apinya adalah kuat, dia itu jadi lebih semangat, lebih ada prestasinya karena ada outputnya kan. Tapi kalau dia punya kayunya lemah, berarti dia harus lebih sabar karena kayunya itu nggak cukup buat bakar. Oh, nah ini terjawab. Karena justru aku ini kurang kayu. Iya, iya. Jadi akan terasa kok capek.
kok lesu, kok lemas. Nah itu karena kayunya itu dia butuhnya air ya. Jadi bisa kerjasama dengan teman yang airnya banyak, besar, jadi bisa jadi semangat. Tapi saya juga butuh air juga. Mohon maaf, saya diserap. Anak saya air. Boleh dibawa kemana-mana. Hari ini kita punya baju sangat cocok ya, yang hitam sama biru ini adalah unsur air, sedangkan saya sendiri adalah unsur logam. Jadi logam kontribusi kepada air. Oh iya ya. Bagus. Nah, Ci mau nanya dong, kalau misalnya pengen tahu sih apa perbedaan yang signifikan nih. Tahun depan kan tahun kuda api. Tahun ini kan ular api bukan? Tahun ini ular kayu, tapi ular sendiri itu adalah api. Jadi sifatnya api yang di ular ini adalah api kecil. Jadi api kecil itu adalah masalah intern. Ya, dia bisa memberikan orang kehangatan, juga bisa menjadi api dalam sekam yang nggak kelihatan. Ya, tapi tahun depan punya api itu adalah api matahari. Jadi dia menyinari. Jadi apa yang terjadi itu lebih gampang kelihatan, lebih terekspos ke sosial media juga lebih gampang. Maksudnya untuk sosial media lebih gampang tuh maksudnya semua Karena orang yang memakai sosial media akan Iya. merasakan dampaknya. Iya, kadang bisa dampak positif, ada yang dampak negatif. Ya, Nah itu tergantung dari apa tuh Ci? tergantung fasenya dia itu butuh api atau balik tidak. lagi ke masing-masing Masing-masing. elemen dari diri kita Iya, tiap orang ya. iya. intinya gitu. Tapi Nggak bisa pukul rata. ketika memasuki tahun api, sosial media menjadi kurang begitu bagus, kecuali buat branding aja. Kalau kita bisa scroll dan kita baca, sosial media ini lebih isinya yang konten-konten yang membuat kita resah. Oke. Iya kan, sesuai karakter api kan. Iya, ya benar sih. Aku ngerasa sih beberapa kayaknya deket-deket bulan ini ya udah mulai kontennya tuh udah mulai aneh-aneh gitu. Iya ya. Kejadian-kejadiannya. Iya. Ini skandal itu udah kayak wah bacanya udah. Ya, makanya mungkin mengurangin yang tidak pentingnya supaya kita sendiri tetap tenang, adem kan, untuk menghadapi tahun yang penuh bara. Mau semangat juga boleh. Mulai gerah ya. Oke, Ci, kan kalau misalnya kayak ada orang nih nanya, bilangnya mungkin mau naik jabatan atau mau mungkin Dapet dapat cuan cuan banyak gitu ya. gitu. Itu tuh apa sih maksudnya, kayak ada tips khusus dari dari Pace sendiri nggak sih? Oke, kalau pace terlalu personal, kita nggak bisa tahu detail tentang orang tersebut. Tapi kita bisa berbalik lagi dengan penggunaan feng shui. Tahun ini punya tempat arah yang bagus itu adalah utara sama timur. Jadi kalau kita kerja itu boleh lebih hadap ke bagian utara atau bagian ke timur. Ya, soalnya dua arah tersebut adalah arah yang lumayan bagus buat 2026. Oke, jadi utara dan timur ya. Iya, kalau orang yang cocok pasti akan lebih maksimal. Kalau orang yang tidak cocok, dia paling ngebantu. Ngebantu. Oh Iya, gitu. Iya. Jadi kita memang gini, dari 1 tahun awal tanggal 1 sampai 31 itu ngebentuk 1 juta pola manusia. Makanya manusia tidak akan ada yang sama. Jadi kita podcast di sini kita nggak bisa kasih tips yang terlalu umum, general bahwa setiap orang itu harus memakai seperti A, B, C, D, Karena ya kan? beda-beda ya. Beda-beda ya. Tetapi boleh memakai arah mata angin yang mendukung, karena tahun 2026 arah yang paling bagus itu ada di utara, ada di timur dan timur laut serta tenggara. Ya, yang jelek itu adalah selatan, barat dan barat daya. Oke. Ya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain lihat kompas dulu. Iya. Iya, benar. Lalu penggunaan warna boleh dimaksimalkan menggunakan warna biru. Ya, warna kalian. Meredam ya. Meredam Karena api ya. Iya, warna biru, warna hitam itu warna air. Iya, iya, oke. Oh, bentar Ci. Oke, jadi kan ini mungkin biar yang kalau orang yang awam-awam nih, biar lebih paham lagi gitu Ci ya. Kalau misalnya di tahun yang kuda api ini gitu, mungkin orang lebih gampang denger sio kali Ci. Kalau sio-sio apa aja sih kalau yang buat tahun depan tuh yang bagus, yang kurang gitu? Oke, kita bicara yang happy dulu ya. Oh iya, happy dulu boleh. Iya. Tahun ini sio macan bagus.
Macan bagus. Ya, soalnya banyak bintang bagus di macan, sio babi juga bagus, sio kambing juga bagus. Dua anak saya tuh. Iya, jadi di rumah kalau banyak sio tersebut berarti tandanya rumah itu energinya sangat positif ya. Lagi bagus ya. Iya, siap-siap rebut rezeki. Amin. Tapi kan anak saya berdua belum kerja. Enggak apa-apa jadi rezeki mamanya. Iya, amin. bisa kayak gitu menyupport ya. Iya. Ya suami saya Iya, kambing tuh. sio naga juga bagus dari sektor karir, lumayan ada kenaikan, ada peluang baru. Terus mungkin yang harus hati-hati terhadap kesehatan itu adalah sio tikus, sio kuda. Ya, tikus dan karena kuda dia ya. memang Padahal- tahunnya ciong. Kuda ciong sama tikus, tikus nggak ciong sama kuda. Kuda sendiri karena di tahun sendiri dia lebih membara juga harus lebih hati-hati. Oh, malah gitu ya. Shio Iya. yang pada tahunnya sendiri itu malah harus lebih berhati-hati. Betul, ya terutama soal kesehatan ya, jangan jadi sangat dibutuhkan untuk beli polis asuransi bukan? Ya, Yang belum jadi, punya harus punya tuh. ya, jadi sio tikus dan sio kuda diharapkan beli asuransi. Benar. Ya, oke. Terus sio yang Ular gimana, Ci? ya sio ular lumayan bagus juga tahun ini asal kerjanya lebih giat dibandingkan tahun 2025. Ya. Kita harus lebih giat lagi. Iya, iya, ya dan jadi sio ular di tahun ular terasa beratnya karena di tahun sendiri. Ya, jadi udah lewat tahun itu dia lebih ringan bebannya bisa dikurangi sedikit. Ya, terus sio yang lebih gampang merit, lalu lebih gampang ada asmara ya itu di sio kelinci dan sio ayam. Oh, siapa tuh? ada. Iya, yang belum merit. Kalau udah merit, Yang udah merit hati-hati ada godaan. Sorry Yang ya belum maaf, dapat Koko. jodoh bisa dapat jodoh berarti ya. Iya. Ada asuransi pernikahan? kalau ada boleh tanda tangan dulu ya. Oh serius? Nanya Itu hanya berlaku hanya sio. Sio masih 1/8 ya, masih ada 7/8-nya lagi. 7/8 itu adalah dari elemen-elemen itunya Betul, lagi ya, Ci. betul. Ya? Oke. Oke. Oke, berarti sih sebenarnya kalau pertanyaan selanjutnya kalau misalnya kayak ngomongin apa sih trik simple supaya yang bisa dimaksimalin untuk tahun depan supaya lebih sukses itu balik lagi tergantung pace masing-masing ya. Betul. Nggak bisa maksudnya kayak secara general paling tadi doang ya arah. Kita Atau bisa mungkin- gunakan arah, kita bisa menggunakan warna, atau mungkin juga bisa menggunakan lebih banyak aksesoris yang berhubungan sama dengan logam ya. Kan mumpung emas lagi naik juga kan, jadi bisa jadi tabungannya kita ya. Jadi wanita yang pakai emas biasa bisa menaikkan energi kita bilang Pas tuh. ya Emas ya. Emas, logam. emas Kalau logam. kalau diamond itu masuknya apa? Diamond dia kan Air? tetap enggak, diamond tetap logam. Oh, Karena gitu. ikannya pakai emas kan. Ah. Nah, sedangkan semua yang berasal dari batu-batu itu kita kategori tanah. Oh, kalau di batu itu tanah. Iya, tanah. Cuma Kayak giok gitu tanah. semua tanah itu semua unsur tanah, hanya yang ketika dia tampil dengan warna hijau kita bilang dia tanah yang unsurnya kayu. Dia merah tanah yang unsurnya api. Dia kalau bening dia tanah yang unsurnya logam. Lalu kalau dia biru tanah yang unsurnya itu air. Oh gitu. Iya, sebenarnya kayak baju kita itu semuanya itu kayu. Kan kain kan? Oh. Ya, hanya dari Hanya dari bisa dikakalin dari warnanya. warnanya. Oke. Jadi kalau untuk orang kayu yang butuh kayu banget, justru semua dari atas sampai ujung rambut kan mesti lilit. Biasanya kalau orang itu butuh kayu, rambutnya dia boleh lebih panjang, kuku boleh lebih panjang. Oh gitu. Iya. Kuku saya kurang panjang kalau gitu. Iya, kalau butuh kayu butuh kayu seperti gitu. Berarti salah kemarin gue udah gondrong gitu, mestinya jangan dipotong ya. Ci, tapi menarik ya. Maksudnya kayak kadang-kadang aku tuh cuman wonder dari mana gitu warna itu tuh bisa mempengaruhi. Bisa karena semua namanya energi hoki itu adalah akumulasi dari kegiatan kita hari-hari. Termasuk kita tidurnya di kamar yang arahnya mana, sektor mana, lalu kita pakai bajunya, kita bergerak kemana, terus pilihan usahanya kita, itu kan semua itu akumulasi serta nama. Ya itu juga akumulasi. Cuman kayak kalau misalnya mungkin baju apa yang kita pakai mungkin kan kayak ada energinya ya. Tapi kalau
warna dari baju. Iya, Kayak- cenderung gini, ada pernah nggak di sosial media orang tertentu dia itu pakainya warna merah, lalu dia bilang lucky color-nya. Oh iya. Iya, ada yang pakai oke, biru iya, kan? iya, Ya, itu warna keberuntungannya. Ya, jadi setiap orang itu karena dia setiap hari warna itu mencerminkan energi yang dia butuhkan mengisi dalam bagian hidupnya. Oke, menarik banget ya. Menarik ya. Nah, ini yang bikin aku menarik banget tuh sama Pace ya. Itu tuh kayak kita kan belajar mengenai elemen yang tadi Ci bilang ya, ada air, ada tanah, segala macem. Nah, itu tuh ada generalisasi, ada stereotip sendiri nggak sih Ci, karakteristik nih kayak orang tanah tuh seperti apa sih? Kayak dia bilang ini orang tuh tanah banget gitu kayak. Nah, itu kita kan sering banget tuh denger kayak gitu ya. Maksudnya kayak Cici ada nggak kayak maksudnya kayak kasih kisi-kisi Iya, gitu? misalnya gini, karakternya semua punya sisi positif dan negatif. Misalnya orang air, kita bisa cenderung dia lebih pintar, tapi dia juga mungkin lebih banyak akalnya. Itu ada karakter dari air. Kalau api, dia itu juga bisa karakternya ramah, dia juga bisa emosi. Iya, logam dia bisa tepati janji, dia juga bisa apa ya, keluar kata-kata yang menyakitkan. Pedas gitu ya kalau Iya, misalnya. tajam. Iya, iya. Iya, Saya punya iya. temen yang wah ngomongnya pedas, wah logam nih karakternya. Tapi kadang-kadang bisa air juga, Oh, bisa karena air air juga. keluarnya cepat lalu nggak dipikirkan. Oh, iya. Oh, Iya. dia Spoon ngomong gitu. dulu, baru pikir Iya, belakangan iya, gitu. iya. Jadi ada tanah yang kita karakter konsisten, bisa menerima, tapi dia juga bisa menjadi stubborn. Oh, stubborn, keras Iya, gitu keras ya. ya, karena tanah nggak mau berubah. Aduh, suami saya Iya, banget tuh, Ci. iya. Saya juga tanahnya 5. Nih, suamiku tanahnya 4. 4 tanah, 3 api. Iya, kalau gitu lebih susah berubah Iya, lagi. iya, Iya, iya. itu tahun ini harus dikasih romantis karena dia butuh air. Tapi saya nggak punya air, Ci, gimana? bikin apa ruangan menjadi Nah, ini lebih masuk feng shui nih, Ci, musik ya. ya. Jadi, Musik itu air, lalu musik itu air. Oh, jadi di rumah tuh setelin lagu gitu-gitu ya? Iya. Iya, atau mungkin ada akuarium di rumah yang bisa menaikkan energi air juga bisa. Oh iya, udah punya. Waktu itu pas ketemu Cilali kan langsung beli akuarium. dan suami menjaga Saya ikannya mati lagi. Ya kita pojok kolam renang aja lah udah. Sama satu lagi Ci belum disebut. Oh ya, Kayu. Nah, kayu ini artinya dia selalu kan bertumbuh dan memberi. Ya, itu ada karakternya orang kayu. Tapi ada satu juga, kayu itu juga dia apa gini, nggak peduli kiri kanannya. Kacamata kuda ya? Iya. Itu emang. Suami saya, Pak. Langsung ya pada curhat semua di sini bagaimana ya pasangannya masing-masing nih. Sebenarnya wanita itu salah satu yang dia perhatikan bukan diri sendirinya, selalu pasangannya. Oh. Iya, karena pasangan itu power elemen buat wanita. Makanya waktu kita ngobrol sesama wanita pasti selalu adalah dia meletakkan suaminya di prioritas utama. Wah, bener juga sih soalnya iya ya. setiap kali aku juga kayak misalnya baca Pace tuh langsung kayak penasaran ini gimana ya suami aku, tapi begitu aku kasih tahu dia maunya lihat gimana nih gue gitu, kayak lebih tidak memikirkan maksudnya kayak lu gimana Iya, gitu iya, ya iya, kan bener sih. pasangannya. Bener ya? Ternyata itu ada metafisik itunya juga. Terus power elemennya buat suami siapa tahu? Siapa? Anak. Makanya hanya suami nurut pada anak. Bener sih Ci. Bisa Dia begitu. kalah sih sama anak aku. Iya. Iya. Kalau sama aku dia kayak lebih nggak denger gitu, kayak masuk Ternyata ya? kiri keluar kanan gitu. Kalau sama anak Ada- dia ada- lebih mau denger. Jadi ada cycle-nya. siklusnya. Ada siklusnya. Iya, maka waktu zaman dahulu mereka membuat teori ini lumayan lucu juga. Saya rasa di kehidupan sehari-hari kerasa. Iya benar. Bener juga ya, baru nggak. Iya. Iya, lagi mikir juga ya. Tiba-tiba soalnya tuh saya pernah mikirnya gini, Ci. Jadi kan saya sama suami saya tuh pacaran dulu lama banget, 12 tahun sebelum kita married. Udah tinggal di luar negeri segala macam. Jadi kan ngerasanya aduh, luar dalam gue udah tahu lu deh gitu kan. Luar dalam. Tapi ternyata begitu married, oke pas married masih sama aja lah ya. Masih mirip-mirip. Begitu punya anak beda sih. Lebih nurut ke anak kan, lebih mengikutin apa yang maunya anak kan daripada maunya istri kan. Iya sih, heeh. Kayak ternyata tuh oh ini ada sisi soft lain spotnya. gitu kan dari suami gitu. Karena power elemen buat laki itu adalah anaknya.
Menarik sekali nih, baru tahu dan baru ngeh juga sih. Tadinya nggak ngeh. Bener-bener ngebahas tentang 2026. Menurut Cici nih kalau misalnya nih orang yang belum belajar pace lah ya, nggak tahu pace yang tentang diri sendiri, mau ngambil keputusan penting nih tahun 2026. Menurut Cici apa yang harus diperhatiin nih? Kan kata Cici kan 2026 kan api banget nih. Kalau ngambil keputusan kan harus hati-hati sekali ya. Nah, kembali lagi ke iklan saya, konsultasi dengan saya. Nah benar. Paling benar emang konsultasi langsung dia tahu. Iya, karena kenapa? Karena api bisa membuat orang itu mengambil keputusan dalam emosi. Jadi belum tentu keputusan dia itu tepat, terutama dalam hubungan. Iya kan, bisa membuat kita tiba-tiba itu merasa aku nggak suka banget sama kamu, aku benci banget sama kamu. Tapi mungkin tahunan ini lewat udah nggak ada masalah. Iya. Jadi setiap tahun pun berbeda ya, tergantung Berbeda, lagi berbeda. elemennya apa di peak Berbeda. tahun itu. Iya, gitu. apalagi kena ciong. Kalau kena ciong dia keputusannya barangkali keputusan yang paling tidak bijaksana yang dia ambil. Iya, iya. Tapi benar juga buat kalian mungkin yang belum pernah konsultasi pace ya. Konsultasi pace itu menarik banget, bukan yang kayak apa ya, bukan yang kayak mistis atau gimana. Menurut gue tuh kayak kita belajar banget gimana caranya memahami diri kita sendiri, karakter kita sendiri, dan lebih kayak ngomong sama psikologis sih jadinya gitu ya kan, kayak Iya, lebih ngerti benar. nih. Oh ternyata bener juga ya, dengan sesuai dengan elemen gue gue orangnya gini dan tepat banget gitu, kok bisa setepat ini gitu. Jadi Lebih nggak meratapi nasib sih. benar. Ya kan, jadi lebih memahami lah. Oh emang lagi kena alam aja Iya, gitu kan. iya, Bisa benar. bulan ini misalnya lagi api banget. Ya emang lagi api banget mungkin jadi lebih rungsing Iya, gitu. Jadi benar. Iya. Jadi tahu kayak oke lah lebih dinetralin gitu ya. Iya, benar-benar. Iya. Nah Ci, ini kalau lagi pergantian tahun ini tuh justru malah lagi riwah gitu atau justru biasa aja sih Ci? Biasanya dari alam selalu yang berubah dulu. Kita bisa signifikan dia setiap kejadian besar alam selalu ada di Desember dan Januari. Ya, kayak maaf yang di Medan, yang di Sumatera Utara itu juga lagi banjir kan, tapi di Hong Kong lagi kebakaran. Iya. Oh sama yang kayak waktu di LA di Amerika itu di Januari. Januari kebakarannya 2025. iya, Iya. itu parah Ya, banget. Emang jadi biasanya perubahan tahun itu selalu mungkin sedikit adanya kegiatan alam atau bencana alam yang mungkin dilewatin ya. Ada kalanya itu adalah bahaya api, ada kalanya itu adalah air, ada kalanya itu tanah, gempa bumi ya kan. gempa bumi, terus juga ada kejadian itu di kendaraan. Perubahan tahun di 2024 kalau nggak salah itu banyaknya itu pembukaan tahun disertai dengan kejadian kendaraannya itu Japan Airlines. Oh iya, airplane crash ya. Terus ditutup juga kejadian di tahun itu banyak sekali kejadian di pesawat. Oke, oke. Iya. Nah, jadi pergantian tahun ini tuh bukan dari Desember ke Januari tapi ngikutin dengan Chinese New Year cycle ya. Apa Kita gimana nggak biasa? bisa pastikan karena dia nggak ada kayak jatuh temponya kapan, tapi bisa gampang dilihat itu di Desember dan Januari. Oh, Desember. Makanya biasanya kita bikin konten, bikin apa juga itu di Desember dan Januari, karena lebih tepat kita lebih bisa melihat apa yang terjadi di alam sih. Soalnya tahun ini dari kejadian dua ini lebih gampang disimpulkan bahwa yang lebih gampang bermasalah adalah api, air, tanah. Ya, 3 itu. Oke, dan itu kan alamnya Ci. Nanti akan ngaruh lagi ke pribadi orang benar, masing-masing benar. sesuai dengan elemennya lagi masing-masing. Betul. Oh, yang butuh air dia kan jadi happy karena kan airnya dia ada. Kalau yang butuh api dia juga happy karena apinya dia ada. Iya, jadi tergantung kebutuhannya pribadi manusia yang berbeda-beda. Dan cara taunya butuh elemen apa ya, Ya, harus konsultasi. harus konsultasi. Boleh tanya ChatGPT juga nggak apa-apa, cuma ChatGPT sering salah. Salah ya. Kurang akurat, soalnya dia tidak mendalami ilmunya seperti Cileli mendalami dia ilmu by ya. big data. Ya, saya pernah iseng-iseng saya search misalnya kuda api, sebelum dia ada kuda api dia nggak tahu dia kuda kayu, kuda apa, dia loncat dulu. Jadi gitu? ya, lalu pelan-pelan dia baru bener. Iya, iya. Karena kan dia juga mempelajari dari orang itu ya, yang kayak ikut research. data. Sering-sering ngobrol sama Cileli kayaknya biar pintar. Ya jangan dong, nanti Cileli ini jadi sepi. Nah, Cileli mesti punya ada AI sendiri, Ci. Nanti. Itu lebih Iya. cocok. Iya, konsultasi dengan Cileli tapi pakai AI. Iya. Jadi Cileli bisa di-cloningnya banyak. Iya, sebenarnya bagi AI itu sangat meringankan kita punya kerja, tetapi karena saya
senangnya itu adalah memberikan pandangan yang berbeda kan. Kadang-kadang orang datang dengan keluhan atau keinginan yang berbeda. Jadi kita harus di-zoom yang mana yang dia mau perbesar untuk sesi konsultasinya atau yang dia mau selesaikan masalah apa. Lebih personalized lah ya Iya, kalau misalnya iya. Kalau cuma sifatnya laporan, saya rasa ChatGPT lebih bagus. Bisa minta 1.000 kata, dia ada 1.000 kata, 500 kata dia juga ada, tapi template. Iya. Oke. Jadi yang belum sempet ya udah mungkin step pertamanya ngobrol sama ChatGPT. Tapi benar-benar menarik sih ini Pace Iya. dan ini ya. Kadang lucu juga sih, saya ada satu klien dia input datanya di ChatGPT. Oh, katanya dia karena dia butuhnya itu api. Lalu dia memastikan dia mau punya anak di tahun kuda api. Terus saya lihat, tanahnya banyak, apinya banyak. Kenapa kamu butuh api? Saya bilang gitu. Kamu bukan butuhnya air, kah? Saya bilang gitu kan. Terus dia minta ChatGPT ngomongnya aku butuh api. Ya udah. Terus saya bilang sekarang anak gimana? Udah terlambat jadi. Iya. Makanya itu kadang memang perlu profesional untuk lebih detailnya tentang dia, bukan yang big data. Kalau big data sih general nggak apa-apa ya, cuman kalau udah kayak mau itu tadi mungkin mau signing deal, udah mau make a big decision punya anak itu mendingan sama pakarnya aja sih guys. Terus saya sarankan dia, nanti cari tanggal lahir anak yang penuh dengan air aja, tapi tahun depan benar-benar semua itu yang muncul adalah api. Dari Januari sampai Desember full. Iya, lebih full api. Semua Ju- elemen terutama Juni itu paling full apinya. Peak ya. wow. Juni Juli. Ini Februari, Ci. Oh, nanti kita masih bisa milih dia mau sionya sio ular atau mau sionya sio kuda. Oh, perbatasannya tuh sebelum ya. Sebenarnya bukan gini, Xinjia itu adalah festival. Jadi perubahan tahunnya Chinese Metafisika itu di tanggal 4 Februari 2026 jam 04 pagi itu udah berubah tahun. Setiap tahun seperti gitu, Ci. Tidak, itu ada ada kadang perhitungannya itu lagi. ya, kadang dia jatuhnya 3, 4 atau 5. Oh, tapi bukan di tanggal Chinese New Year-nya malah. Bukan. Jadi gini, tahu ya. festival mungkin kan ada, festival Imlek ada, festival kita Bacang juga ada kan. Tapi itu bukan perubahan dalam perhitungan. Perhitungan itu memakai penanggalan solar. Jadi 1 tahunnya itu 12 bulan tapi 24 musim. Jadi musim pertama yang untuk sebagai pergantian tahun itu jatuhnya pada Li Chun itu 4 Februari 2026 jam 4.01 pagi. Oh, jadi sebenarnya kalau ini harusnya akhir bulan udah pasti kuda dong, Ci. Dia pasti kuda. Oh iya. Iya. Makanya geradak duduk mulu nih kayaknya anaknya. kuda ya. Kuda juga ada kuda bagusnya, tahun ini punya kuda banyak bagus terhadap bidang properti. Di kita ambil angka 6 yang di belakang ya, bukan ambil kuda ya. Itu barangkali dia bisa jadi consumer good yang sangat luar biasa seperti Pak Lim Xiaolong almarhum. Itu juga dia itu ya angka 6 yang di belakang. Ya, setiap tahun ada bagusnya kok. Ada orangnya. Jadi setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Weh, Oke. luar biasa. Jadi memang tidak semua bisa dipukul rata gitu ya. Betul. Jadi intinya kalau sekarang kalian nih lagi ngerasa mungkin kayak kok hidup gue gini-gini aja gitu ya, kok karir gue kayak nggak naik-naik gitu ya kan. Ya itu makanya mungkin kalian nggak tahu pacar diri kalian apa ya, nggak tahu mapping kalian apa, nggak tahu mungkin pola yang bener gimana ya. Jadi harus intinya konsultasi balik lagi. Atau mungkin Supaya gini bener. kali ya, kan banyak juga kan orang-orang yang mungkin percaya dengan sio, horoskop, Iya, bintang ya. bintang perbintangan itu kan ada Astrologi juga kan gitu-gitu ya. astrologi yang bilangnya tuh nanti misalnya dia Leo tapi ada moonnya, ada starnya, Ada lagi apa sunnya, gitu-gitunya. Itu gitu-gitu. kayak gitu sebenarnya sama ya, Ci? Apa gimana sih? Saya rasa semua ilmu itu sama. Kalau orang itu mempelajari secara profesional, nggak boleh secara umum. Jadi untuk satu sio, konten di Indonesia, konten di Malaysia, konten di Singapura, konten di Hong Kong, Taiwan, Cina itu beda-beda semua. Mereka kenapa bisa beda? Perhitungannya berdasarkan negaranya. Iya, jadi kalau dari misalnya orang Indonesia dengarnya kontennya Hong Kong, Cina itu juga belum tentu tepat.
Oh gitu ya? Iya, Cina di juga mana kita bagi Beijing cuma Shanghai. Jadi kita bikin analisa itu berdasarkan dia. Emang lahirnya di mana gitu, Ci? Iya, Gitu. Maya lebih trusted utama yang berhubungan sama dengan lokalnya dulu. Ekspertisi Oh, lokal. di mana kita tinggal hari-hari itu ya. Iya. Contohnya ada beberapa, misalnya beberapa tahun saya selalu bikin analisa, terus dia bilang kok berbeda. Ya berbedanya karena yang bikin konten itu dia cara pikirnya itu berdasarkan untuk yang mana. Wow, Iya. Menarik ya, baru tahu baru loh. tahu. Iya, jadi nggak semua itu sama. Jadi perhitungan itu memang domisili kita itu, negara yang kita tinggalin itu juga mempengaruhi juga gitu. Betul. Oh gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama Pace Master di Cina gitu, mungkin perhitungannya beda untuk kita gitu, Ci. Apa Bisa gimana? jadi, Oh, bisa jadi. Yang paling memahami lokal, saya rasa lokal. Kalau orang lokal ya. Iya. Menarik. Iya, soalnya kayaknya kan kalau dulu tuh mungkin orang-orang tua kita ya kan, kalau dulu mungkin di sini nggak Iya. orang ini, jadi dulu bilang, oh pernah dulu mami dibacain pacenya dulu di Iya, Hong iya. Kong gimana gitu. Iya, sebenarnya pembacaan pace ya paling tepat itu kalau idealnya sih setiap tahun. Kalau memang tidak 2 tahun. Karena kan ular kayu, kuda api, kambing api. Jadi kan itu unsur api yang muncul, lalu dia bergeser lagi dengan unsur lainnya kan. Keperluan unsurnya berbeda. Jadi kalau mau mendapat report tentang seumur hidup kita, saya saran ke ChatGPT karena dia akan bikin report yang sedetil-detilnya ya. Tetapi benar atau tidak itu masih harus ada interaksi waktunya. Oke, contohnya hari ini mungkin apa ya, kita demannya air putih, besok kita bisa sukanya itu es teh tawar, lusanya kita bisa es kopi. Sama seperti gitu juga hidupnya manusia, Berubah aja terus tidak, gitu iya ya. berubah. Cuma kan tergantung, oh ya kita kadang-kadang pindah rumah juga mempengaruhi. Arah rumah kita udah berbeda dengan yang dulu kita tinggal, itu juga mempengaruhi keberuntungan kita. Kerjanya kita juga berubah, itu juga mempengaruhi segalanya. Wow, sangat complicated. Sangat kompleks ya. Jadi mungkin perjalanan yang tadi kita bilang Pace itu dengan jam lahir, tanggal lahir kita udah ada manual buka segala macam, itu pun masih bisa berubah. Iya. Dari alam ada, dari Iya. interaksi Iya, kita dengan orang iya, lain juga iya. ada. Saya gitu. contohnya satu gelas air, ya hari ini kita isinya dengan teh, dia mungkin ada aromanya teh. Kita isi dengan kopi, dia ada aromanya kopi kan. Tetapi dia kan dasarnya itu juga cairan gitu kan. Jadi manual book kita dasarnya seperti gitu. Tetapi ada interaksi tahunan yang berbeda. Terus dengan kita punya arah hadap, misalnya arah hadap utara dia ada airnya, arah hadap ke selatan dia apinya, arah hadap ke timur dia kayunya, arah hadap ke barat dia logamnya. Waduh, Menarik loh ini ya ampun, Kiki. aduh, sangat kompleks sekali ya. Jadi memang mendingan konsultasi sih, dikasih tahu aja langsung ya kan. Nah, kalau konsultasi gitu kan Ci tadi Cileli bilang ya ada yang kita bisa ngelihat overall years gitu ya, kayak dari tahun ke tahun segala macam. Cuman pasti kadang kan juga bisa juga konsultasi tahun ini tuh gimana, jadi bisa lihat perjalanan ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita bisa kalau kayak seperti ini bisa nggak sih kita langsung oke deh aku misalnya konsultasi sama Cileli tentang mengenai tahun 2026 ini. Tapi aku juga pengen kayak percepat gitu, fast forward, Ci bacain aku juga dong tahun 2027 gitu. Itu bisa. Kita tetap selalu bacain bisa. Orang itu mau tanya sampai dia 10 tahun, 20 tahun ke depan juga bisa kan. Kewajiban seorang konsultan ditanya apa, dia harus menjawab berdasarkan data yang ada tersebut untuk informasi dirinya. Tapi gini, sepanjang 1 tahun ini ya saya selalu bilang dengan klien saya, kalau tahun ini kita bisa maksimalkan menjadi produktif. Terus ngapain kita harus tahu yang akan datang yang belum pasti. Betul. Jadi kepikiran dong. Iya, Ya benar, kan. benar. Kalau bilang bagus happy, ya kan lupa. Iya. Kalau bilang jelek Jadi dia kepikiran ketakutan. terus, iya. Iya. Sebab pertama kali saya lebih sarankan untuk lihat feng shui. Feng shui itu adalah solusi. Pace itu gini, kita nggak bisa keberuntungan itu komplit yang ada dari manusia usahanya. Dari kita punya tanggal lahir, kita bilang gift dari Tuhan, enggak, yang ke atas juga. Terus dari kita punya bumi, yang kita bisa nata itu buminya. Oh, yang bisa Iya. diatur-atur karena jam tanggal lahir kita udah nggak bisa diatur-atur Iya, nih guys betul, gitu ya. betul. Ibaratnya. Makanya saya bilang selalu saran pertama itu lihat dulu. Jadi yang kita tidak tepatnya adalah polanya kita atau tempat kita tinggal.
tempat tinggalnya kita tinggal. Kalau misalnya salah, itu pengaruhnya besar walaupun polanya bagus. Oke. Iya. Jadi itu justru malah kunci utamanya ya. Iya. Paling gampang diutak-atik ya justru rumah dulu gitu ya. Yang masih dipindah-pindahin lah ya intinya. Iya, habis itu kan sebenarnya kan kita punya rekap nanti kalau dia next sesinya mau konsultasi, oh tahun ini punya air mesti taruh di utara atau di timur. Dia tinggal geser airnya ke posisi yang dia inginkan. Ya kan? Kalau kita nggak pernah lihat, dia kasih tahu kita punya informasi seringkali ya dia bilang utara sampai di lapangan menjadi barat laut atau timur laut. Karena dia kan pakai range-nya kompas digital itu kan luas. Kalau kita punya itu Tepat kan banget gitu ya, iya, Ci ya, kita dari harus tepat titik-titiknya banget, itu. Oh, makanya tuh kalau misalnya orang Feng Shui biasanya tuh pakai pakai ukurnya sendiri. Iya, yang ada alatnya sendiri itu ya, yang buat gini-gini gitu ya, nggak bisa cuma sembarang pakai handphone doang guys, begini-begini. Beda ternyata akurasinya. beda. Satu apartemen kadang juga arahnya bisa beda. Ya padahal atas bawah doang. Jadi kadang kita itu ngecek ya, saya kemarin baru ngecek di daerah Jakarta Selatan. Pintunya mestinya menurut saya itu ke selatan, tapi dia punya pintu dari saya ukur itu tenggara. Orangnya juga kaget sendiri karena dia yang bangun sendiri, dia tahu bahwa itu adalah mata anginnya ke selatan. Tapi pintu utamanya jadi tenggara. Lagi mikir apa yang salah ya, kok bisa tenggara gitu loh. Tahu-taunya kita baru tahu di atasnya itu ternyata toiletnya orang. Oh jadi Yes. bisa ke shift juga gitu Bisa, ya dari bisa, Feng Shui bisa. orang. Jadi waktu saya suruh dia cari layout atas bawah, saya biasanya kalau ngecek saya suka cari yang lebih detailnya. Oh ketemu, saya tahu oh ini problemnya karena itu. Oke, bentar. Jadi bentar, Cici jadi bisa tahu, Cici tahu itu tuh tenggara karena si kompasnya menuju. Iya, kita punya kompas tenggara. Terus saya suruh dia lihat saya berada di pintunya itu tenggara, saya berada di luar pintunya selatan. Saya di dalam pintunya itu mundur jauh itu selatan. Lalu saya dari itu kenapa bisa tenggara, apa yang error Berarti ya? itu Berarti itu kompasnya energinya keren banget, maksudnya ya dia tahu. Bisa lihat gue udah detek begini-gini ya. itu kayak kalau kayak Kayak Ghostbuster gitu. Tapi kita juga pernah dulu analisa ke satu tempat yang kompasnya diarahkan dia nggak mau baca, dia itu putar terus kan. Ternyata kita tanya dia, coba deh cari historicalnya rumah itu pernah terjadi apa. Nah itu ada kejadiannya. Nah, apa tuh Ci kejadian? Ya kurang happy lah. Oh wow. jadi maksudnya energinya dan ini Iya, makanya banyak kerjaan selalu suruh saya pakai dari Google Map. Bukan nggak mau. Kerjaan harus ada tanggung jawabnya. Minimum kalau saya salah, anggap skill saya yang kurang. Tapi saya bertanggung jawab dengan apa yang orang kasih. Itu saya lakukan kerjaan di lapangan untuk analisa, untuk melihat detail kiri kanannya, faktor luarnya yang mempengaruhi kan. Ya seperti begitu. Kalau misalnya dia kasih saya Google Map, saya kan nggak tahu. Iya Ya. benar. Jadi memang harus datang fisiknya ke Cilali ke rumah itu. Iya. Nah Ci, oke pertanyaan berikutnya kan kalau misalnya nih banyak orang yang udah punya membangun rumah. Kalau ada orang yang lagi membangun rumah kan enak Cici belum ada layoutnya segala macam bisa diatur gitu. Nah cuman kalau biasanya orang ini udah rumahnya udah jadi segala macam ternyata Feng Shui-nya ada yang salah. Tapi kan misalnya contoh kolam berenangnya udah di sana gitu Ci, itu kan nggak mungkin dirombak Ci. Itu apa bisa nggak diakalin dari apa gitu Ci? Kerjanya kami juga nggak selalu bahwa ini salah langsung bongkar itu salah itu juga. Kita berusaha pakai, misalnya saya pernah di tempatnya pakai lampu. Iya. Oh, ditambahin ini. lampu joget lo itu ya. Iya, orang jangan dikiasin gitu ya. Iya. Kan gitu. Ya, kalau dia bisa membangkitkan energinya yang dia perlukan, dia pasti kerasa untuk energi tersebut. Kalau tidak bisa berarti memang harus ada yang dibongkar. Oke, tapi maksudnya kalau yang itu masih bisa diakalin di ituin ya gitu Betul, di betul. arahin. Kalau nggak fatal biasanya juga banyak perubahan sih. Iya. Oke. Tapi kalau yang tipikal banyak juga kan Ci yang tipikal dibilang katanya kalau misalnya tidur kepala tuh katanya justru nggak boleh ada AC-nya atau kadang-kadang kan atau kalau nggak dibilang pintu rumah tuh harus apa gitu kayak gitu-gitu tuh. Ada benarnya, kadang ada juga cuma mitos. Oh nah itu Ya, jadi mesti contohnya nggak tahu ya. misalnya gini, orang yang paling peduli terus terang ya, yang paling peduli itu step tangga, bagi saya itu nggak peduli. Step tangga. Oh iya, Iya, ada berapa- orang yang kayak harus berapa tangga Iya, stepnya gitu ya. iya, itu paling orang peduli, misalnya itu berapa step tangga. Saya kadang-kadang cukup jawabnya itu,
udahlah kalian senangnya 21 ya 1, 23 ya 23, 22 ya terserah kalian gitu loh, ya kan? Yang penting posisi Buat tangganya. Cici Betul. Iya. Posisi tangganya. Iya. Nah, posisi tangganya ini Ci ngikutin sesuai dengan orang Orang tersebut. Jadi nggak bisa pukul rata ya, misalnya kayak Jule, Nggak bisa, aku dan nggak ini bisa, punya nggak arah bisa. tenggara beda Nggak bisa. juga gitu. Fungsinya tangga adalah menghubungkan energi lantai pertama ke lantai kedua. Jadi dia itu adalah konektor. Jadi dia harus berada di sektor yang bagus. Yang tiap hari Oke. kita naik turun begitu juga dengan lift. Oke. Nah, kalau misalnya nih rumahnya suami istri, berarti ngikutin dari elemen satu keluarga apa ngikutin gimana tuh, Ci? Saya kalau waktu saya feng shui saya tidak korbankan satu. Cuma gini, siapa tulang punggung itu yang kita mau naikkan. Oke, Iya. yang di emphasize, yang Iya. diutamakan adalah Iya. tulang punggung dari keluarga itu Iya, gitu ya. iya. Oke. Aman. Menarik. Menarik, tapi menarik yang kompas tadi aku baru tahu. Iya, itu Ternyata keren itu banget tuh ya. mungkin Bisa- langit dan bawah itu tuh kayak kompas tuh ngerasain energinya ya. Iya. Jadi itu bukan kompas sekedar kompas biasa ya. Bukan. Bukan Makanya kompasnya Dora the Explorer. bukan. Iya, saya sampai koleksi kompas saya macam-macam. banyak. Saya rasa mungkin kalau dengan di Batam ya ada 30-an kali. Wow. Ya, cuma kadang kita udah familiar pakai yang itu. Kita selalu pakai yang itu. Soalnya energi kita connect gitu loh. Iya, udah pas gitu ya, udah Iya. klik sama Ini berarti kompas-kompas kuno gitu bagaimana sih, Ci? Sebenarnya udah modern sih, cuma dia tetap kan patokannya dengan zaman dulu punya desain. Ya. Penasaran Iya, kayak gimana iya. bentuk kompasnya? Oke lah. Jadi kalau misalnya kalau sebagai penutup Ci, kalau tahun 2026 ini di tahun kuda api ini gitu ya, apa sih yang kayak maksudnya kayak dalam karir cinta maupun kehidupan sehari-hari dari Cileli, ada tips nggak gitu? Kalau dalam kehidupan rumah tangga, bagi yang udah berumah tangga, saya rasa harus lebih sabar karena api mempengaruhi emosinya kita, ya tidak stabil, jadi harus sabar ya. Yang bagi yang udah lama di dalam rumah tangga butuh lagi kemesraan karena api timbul air pasti nggak ada, air itu kemesraan. Jadi bagaimana membangkitkan kemesraan berdua. Air itu kemesraan. Pantesan Makanya waktu tidak mesra ya. waktu tahun 2020, 2021, 2022 paling banyak baby yang lahir kan. Oh iya benar, Covid. Bener pas juga, Covid. Ci. Iya. Iya, Covid baby banyak Lebih ya. mesra semua. Karena itu banyak air. Banyak Apalagi air. bertemu terus nggak boleh keluar rumah. Lagi Aduh. lagi gitu. Iya, wow. Ya, lalu bagi yang lebih yang mau prepare persiapan buat nikah, sebenarnya tahun api itu bagus ya. Jadi ada sparklingnya. Ada nih di belakang kamera yang mau merit nih. Aduh. Siap-siap Bagus nih. tuh. Kalau untuk karir gimana, Ci? Untuk karir yang bergerak di bidang properti cukup bagus karena api menghasilkan tanah. Jadi segala jenis yang sektoral properti itu bagus, energi juga bagus, lingkungan juga bagus, jasa juga bagus. Oh jasa bagus Ya. ya. Konsultan Kita jasa. gitu-gitu. Jasa, Kita jasa. benar. Jasa itu Keuangan air. iya, Iya. gitu, keuangan dan Oh, jasa. jasa tuh air. Jasa itu air. Jasa air tapi industrinya sendiri ngaruh nggak, Ci? Iya, tentunya. Jadi industri itu bagi lagi kan beberapa industri kan, tapi minimum unggul satu jasa kan. Oke. Oke. Ya, terus kan kuda kan banyak orang emosi ya, lebih harus beli asuransi kecelakaan, ya nanti mobilnya, ya nanti mobilnya juga harus hati-hati, ya kan kesehatan, soalnya api itu menimbulkan darah tinggi, kolesterol. Waduh. Jadi tuh hati-hati. asuransi kesehatan juga Iya, harus ya. Oh, betul ya. Iya. Emang Terus sedia api payung juga rusaknya itu di pernafasan. Makanya 2020 itu pernafasan logam karena terlalu dingin kan. Dia juga kurang bagusnya itu terhadap pernafasan dan tulang. Jadi mungkin gampang jatuh. Aduh, itu juga di tahun kuda api. Oh, mesti hati-hati ya. Iya. Yang punya papa mama juga mungkin justru masih lebih rajin cek-cek kesehatan ya. Iya. Ya, itu mesti hati-hati.
Ya, sama tadi ya tipsnya banyak-banyak pakai baju biru ya. Iya. Biar adem. Baju air biar adem. Iya, hindari pemakaian merah. Gimana pun butuhnya api tahun 2026 sudah maksimal. Jadi lebih bagus pakai warnanya yang lebih adem. Wah, berarti nanti Sincianya ayo siapa yang udah beli wardrobe ini? Ganti warna dulu Hitam, guys. biru, Ya, kalau Anda hitam, biru, putih. Iya, kalau Anda bingung mungkin carinya warna biru, biru putih ya kan, itu Kayak gini ya kombinasinya nih biru bagus. nih. Iya. Oh ya, ini Iya, mencerminkan ini banget hitam ya. juga nih. Ya, Bisa. kalau tidak pakai gold, ya kan kalau orang tua keberatan orang pakainya warna hitam. Benar. Oh Gold iya, sama iya, biasanya. gold, kan. putih gitu bisa ya? Bisa. Ci, Iya. oke. Warna Cici yang ini banget. Iya. Ya, oke, thank you. Ini pembicaranya seru banget. Nggak mau berhenti. Nggak mau sih. berhenti. Emang kalau udah ngobrol sama Cileli itu udah nggak pengen berhenti rasanya. Tapi kita harus karit di sini. Sampai ketemu lagi nanti sama Cileli juga. Kita akan ada another episode ngebahas yang lain. Jadi kalian harus stay tune ya. Nanti kita akan bahas. Dan sampai ketemu lagi di Off the Record bersama Jule, Cileli, Mariska dan Gwen. Bye-bye. Bye.